Sampurasun nempangkeun abdi sadayana siswa-siswi ti SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Di dieu abdi bade ningalikeun pondok pesantren Dikil Alfat anu bade ningali museumna. Halo semuanya, kita sudah sampai di Museum Prabu Siliwangi. Jom kita masuk, kita lihat dalamnya apa aja. Ada di ruangan sejarah Islam. Mari kita masuk, ayo. Halo, nah selamat datang di ruangan sejarah Islam yang dimana benda-bendanya itu peninggalan para nabi, sahabat dan para aulia Allah. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada naskah kitab karya dari Wali Songo, ada kitab Sahadat Sajati karya Sunan Gunung Jati, kitab Suluk Lingung dari Sunan Kalijaga dan kitab Martabat 7 dari Sunan Kalijaga juga. Di sini juga ada isi kitab Injil sama kitab Jabur. Jadi ini isinya, tapi bentuk fisiknya ada di sebelah sana. Ada yang mau ditanyain di sini? Kenapa sih ada naskah asli dari Wali Songo? Nah, kenapa ada naskah asli dari Wali Songo? Karena Bapak Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana atau lebih tepatnya pendiri dari Museum Prabu Siliwangi ini keturunan ke-15 dari Sunan Gunung Jati. Kak, apa sih yang di sini di ruangan ini yang paling spesial? Ada rambut dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa helai. Ini tuh asli ya rambut Nabi. Nah, kenapa ada rambut Nabi di sini? Karena pendiri dari Museum Prabu Siliwangi ini atau Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana itu keturunan ke-34 dari Rasulullah. Gitu. Jadi tidak heran kalau ada rambut Nabi di sini. Wah, ini ada apa Ustazah? Kok ada telapak kaki? Nah, kalau ini ada replika telapak kaki dari Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun replika, tapi dibuatnya itu pada masa Kesultanan Turki Utsmani dulu. Jadi masih ada nilai sejarahnya. Jadi replikanya bukan dibuat zaman sekarang dan dibuatnya juga tidak dikurang dan tidak dilebih-lebihkan. Iya. Iya. Kalau di sini kita lihat juga apa ya Ustazah ini? Nah, kalau ini ada Al-Quran besar, yang dimana Al-Quran besar ini ditulisnya menggunakan tinta mangsi warna emas. Nah, ini tuh berasal dari warisan juga. Banyak banget ya di sini barang keistimewaannya. Ya, alhamdulillah banyak di sini. Di sini juga ada batu yang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia. Jadi setiap benda juga pasti memiliki nilai istimewa tersendiri. Jadi, tapi yang paling pokok itu adalah rambut dari Nabi Muhammad SAW karena tidak semua museum mempunyai rambut berbeda. Kita udah keluar dari ruangan sejarah Islam. Kita lanjut ke ruangan umumnya. Ayo guys. Di ruangan sejarah umum. Nah, untuk ruangan sejarah umum itu kita mencakupi tentang lintas waktu sampai tentang masa kemerdekaan. Nah, kita juga di sini ada perabotan-perabotan zaman dulu yang dimana perabotan zaman dulu itu pernah dipakai oleh masa kerajaan Pajajaran. Nah, di sini juga kita paling istimewa di sini itu adalah adanya Lisung. Nah, lisung juga ada filosofinya. Gimana Ustazah? Jadi lisung ini memiliki 3 lubang. Lubang pertama yang paling dekat itu namanya Liang Batara Sungki, yang berarti kekuatan dari pemimpin. Nah, kalau yang di tengah itu namanya Liang Sang Hyang Agung, yang berarti kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Nah, kalau yang di belakang atau yang terakhir itu namanya Liang Panjanang, yaitu kekuatan dari rakyat. Jadi, lisung ini menggambarkan suatu negara. Suatu negara akan kokoh kalau ada kekuatan dari ketiganya. Nah, lisung juga ada halu atau lumpang. Nah, halu dan lumpang ini fungsinya itu sebagai undang-undangnya atau yang menjalankannya.
Nah, ada juga di filosofi dari Lisung itu dimaknakan oleh Lisung yang namanya Lisung Mau, yaitu Lisung Pajajaran. Nah, pemimpin itu seperti kepala, badan itu seperti Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya buntut itu seperti rakyat. Jadi kalau misalnya semua negara itu harus memiliki 3 pokok, yang dimana harus memiliki pemimpin, yang memiliki rakyat, dan harus memiliki keteguhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin di sini juga ada yang namanya Lisung Ngamuk, yang dimana Lisung Ngamuk itu menjelaskan Tentang suatu negara akan kacau ketika suatu pemimpinnya itu dipukul atau misalkan tidak ada peraturan di dalamnya, dan digambarkannya menggunakan Lisung Ngamuk. Jadi si tali ini itu kan ini tuh permainan tradisional dari masa Pajajaran. Jadi ketika si tali ini dilepas seperti si peraturannya itu ditiadakan, maka si Lisung ini akan terombang-ambing seperti halnya seperti negara akan kacau ketika peraturannya tidak ada. Nah, jadi di Museum Prabu Siliwangi juga memiliki 2 warisan, yaitu warisan budaya tak benda dan juga ada warisan Budaya benda. Kalau budaya tak benda itu seperti boles dan cambuk api. Nah, boles itu kepanjangan dari bola dengan sene. Permainannya itu seperti basket. Kalau basket kan dipantulkan ke bawah ya. Kalau misalnya boles itu dipantulkannya ke atas. Nah, itu juga ada dokumentasinya ketika permainan boles dan cambuk api. Nah, boles juga pernah dimainkan di negara Turki oleh Kak Irsyad, yaitu anak dari pendiri Museum Prabu Siliwangi ini yang kebetulan kuliah di sana. Oke, kita next ke sini. Batu-batuan yang dimana mungkin yang paling istimewa di sini itu adalah arca-arca. Nah, arca-arca digunakan pada zaman Hindu dan Buddha itu seperti batu untuk sesembahan. Kayak misalnya zaman jahiliyah juga kan penyembahannya batu ya. Nah, Hindu Buddha juga penyembahannya batu-batu, tapi disebutnya dengan arca. Nah, ini juga ada beberapa macam arca yang dipakai pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, di sini juga ada namanya Batu Pancalik. kan. Nah, untuk batu pancalikan ini Pernah diduduki oleh raja dari kerajaan Sindangkara. nah ini juga ada yang namanya fosil. Nah, fosil yang paling baru di sini tuh yang ini. Yang kerang. Iya, yang kerang. Nah, fosil kerang itu tuh diambil di Maluku. Ketika Bapak ke Maluku, yaitu menjalankan tugasnya untuk mendirikan masjid. Berjihad. Ya, berjihad. Itu untuk apa sih, Pak? Yang sebelah sini. Nah, itu batu peninggalan manusia purba. Tahu manusia purba? Nah, jadi orang-orang purba zaman dulu itu untuk bercocok tanam, terus untuk berburu itu masih menggunakan batu. Jadi belum kayak manusia modern zaman sekarang gitu. Untuk apa-apa itu pasti menggunakan batu. Dan ini ada contoh-contoh batu yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu atau oleh orang-orang masa praksara. Dan ini juga ada peninggalan praaksara pada zaman kerajaan yang dimana tulisan itu tulisan kalau ini Sunda kuno. Kalau ini adalah Sunda yang mungkin kalian dipelajari di sekolah-sekolah. Nah, kalau misalnya untuk Sunda kuno ini tuh perpaduan atau serapan dari aksara India Selatan yang dimana adalah bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Tombak zaman dulu yang dimana tombak ini itu adalah warisan dari keluarganya Bapak Kiai, yaitu dari kakeknya Bapak yaitu Raden Sumaminata. Karena kakeknya Bapak itu adalah keturunan ke-15 dari Prabu Siliwangi. Nah, 70% di Museum Prabu Siliwangi ini tuh adalah warisan. Untuk 30%-nya itu ada ekspedisi, ada hibah, ada juga yang dibeli. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa arca dan juga beberapa macam guci. Nah, ada guci juga. Nah, kalau guci yang ini, yang besar ini sampai yang kembar ini berasal dari peradaban Tiongkok. Ada dari dinasti Shang, dinasti Ming, sama dinasti Han. Kalau yang lainnya itu berasal dari Kesultanan Cirebon. Kenapa sih Kak keris-keris itu dipajang di sini? Karena keris-keris ini berasal dari warisan. Ditambah lagi kan kalau keris disimpan itu khodamnya itu bakalan hilang gitu. Jadi keistimewaannya bakal hilang begitu saja. Gitu. Jadi ini juga sama kita dirawat. Iya gitu, tidak bisa disimpan di mana aja juga. Gitu. Sangat berkesan. Di sini ada koleksi mata uang asing dari negara-negara apa aja sih Kak? Ada dari India, ada dari Korea,
Ada dari Vietnam, ada dari Malaysia, ada juga dari Amerika. Juga ada mata uang yang dimana mata uangnya itu digunakan pada masa sebelum kita membuat mata uang Indonesia, dimana adalah mata uang dari Belanda. Nah, VOC itu, ya, VOC. Oh iya, tahu. Nah, jadi kan mata uang Indonesia itu dibuatnya pada tahun 1946. Nah, jadi sebelum 1946 kita masih memakai mata uang dari Jepang sama mata uang dari Belanda. Nah, ini juga nih ada mata uang dari Indonesia yaitu koinnya. Sekarang di sini Kak, di sini tuh ada apa aja sih? Nah, ini ada senjata-senjata. Kalau yang di bawah itu senjata tradisional orang Indonesia. Kalau ini ada dari suku Dayak. Ini juga ada dari Pulau Maluku. Nah, kalau ini ada pistol dan juga granat. Ini tuh asli. Dan di atas ada pedang peninggalan Belanda. Jadi ketika orang Belanda menyerang Indonesia menggunakan pistol dan juga pedang, orang Indonesia melawannya menggunakan bambu runcing. Iya, bambu runcing. Kalau bendera ini tuh dari mana? Nah, untuk bendera ini tuh adalah dari kakeknya Bapak. Jadi, kakeknya Bapak itu adalah seperjuangan dengan Bapak Soekarno. Jadi, memiliki tanda tangan langsung dari Bapak Soekarno. Untuk bambu runcing ini itu asli dari pemiliknya. Nah, untuk yang ini dari Haji Bobowi, nah kalau ini dari Abu Hasan, yaitu perjuangan. Salah satu tokoh pejuang Indonesia juga. Nah, di sini juga ada koran-koran yang dimana koran-koran itu menjelaskan bagaimana tragedi G30 SPKI. Tragedi G30 SPKI kan pada tahun 1965 ya, tetapi koran itu diterbitkan pada tahun 1966, jadi 1 tahun sesudah tragedi tersebut terjadi baru diterbitkan si koran tersebut. Nah, ini juga ada yang namanya organisasi. Nah, organisasi ini tuh disebutnya Organisasi Kesatuan Buruh Marhainis yang dibuat oleh Bapak Soekarno-nya, yaitu pada tahun 1954. Nah, di sini juga ada proklamasi yang dimana proklamasi itu kan ada 2 sumber ya, ada secara ketikan, ada juga secara tulisan. Untuk yang diketik oleh Bapak Sayuti Malik, nah ada perubahan-perubahan. Nah, kalau untuk yang secara tulisan itu dari Bapak Soekarno-nya langsung. Nah, yang paling istimewa di sini tuh adanya silsilah Bapak Kiai, yaitu Bapak Kiai memiliki keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi dan keturunan ke-15 dari Sunan Gunung Jati. Juga ketika Bapak di Keraton Cirebon, yang bisa masuk ke Keraton Cirebon itu yang memiliki keturunan, karena Bapak memiliki keturunan dari Sunan Gunung Jati, jadi Bapak bisa masuk ke Keratonnya Cirebon. Nah, di sini juga kita memiliki yang namanya jurus khas adalah dari Maung Bodas. Jadi Maung Bodas itu bukan hewan ya, bukan maung putih, tapi Maung Bodas itu ada singkatannya, yaitu manusia unggul berotak cerdas. Maung Bodas itu adalah jurusan yang dimana nama jurusnya adalah jurus Maung Kebek. Nah, Maung Kebek itu digunakan memakai cakar tangan. Nah, untuk ini juga ada yang namanya Pusaka Golo Kalapetok. Nah, Pusaka Golo Kalapetok ini tuh asli digunakan pada masa Pajajaran. Nah, Golo Kalapetok juga ada cenderamata-nya yang digunakan oleh anak-anak silat kita, yaitu untuk jurus Golo Kalapetok. Arcedogu itu apa sih? Nah, Arcedogu itu adalah salah satu tuhan orang Jepang atau dewanya Jepang zaman dulu. Nah, Arcedogu itu seperti animasi Doraemon, tau kan Doraemon? Ya. Tahu. Nah, Doraemon itu seperti pemikiran orang-orang Jepang. Bagaimana orang Jepang itu meminta kepada Arcedogu, karena Arcedogu itu kata pemikiran orang Jepang itu bisa mengabulkan saja apa saja yang mereka inginkan. Jadi nggak aneh kalau misalnya di animasi Doraemon bisa mengeluarkan apa saja yang Domita inginkan. Itu juga tuh ada ditranslate Translatean tentang Arcedogu oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Tokyo, yaitu Kishin Hiruma. Kita lanjut ke ruangan khusus benda Pajajaran. Ayo. Benda pertama yang di museum ini apa sih Kak? Nah, benda pertama yang ada di Museum Prabu Siliwangi ini adalah kitab swasit dan naskah-naskah yang ada di sini. Kalau kitab itu menjelaskan tentang apa? Nah, kalau kitab swasit itu mencakup 4 orang. Yang pertama ada menceritakan tentang Prabu Siliwangi, yang keduanya ada Subang Larang, yang ketiga ada Syekh Kuro, sama yang keempat itu menceritakan tentang Raden Kian Santang. Kan di sini itu banyak kujang ya. Paling istimewa itu kujang yang mana sih? Nah, ada 2, salah satunya ini sama yang ketiga. Kalau yang ini itu namanya kujang kilat, yang dimana kujang kilat ini dipakai oleh Prabu Siliwangi untuk memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib. Jadi kerajaan Pajajaran itu tidak ada bukti runtuhannya. Jadi seolah-olah kerajaan Pajajaran itu tidak pernah berdiri. Gitu. Tapi nyatanya kerajaan Pajajaran itu ada di alam gaib. Kalau versi di Prabu Siliwangi ini termasuk agama Islam atau apa gitu?
Oh, kalau di Museum Prabu Siliwangi ini atau cerita versi di sini yaitu Prabu Siliwangi sudah masuk Islam. Contoh masuk Islamnya itu karena pernikahannya yang kedua dengan Nyi Hajah Subang Larang. Dan juga ada prasasti batu yang menyatakan bahwa Prabu Siliwangi sudah masuk agama Islam. Ini juga sama ini ada naskah kuno yang menjelaskan bahwa Prabu Siliwangi sudah masuk Islam. Ini juga ada telapak wujudnya Prabu Siliwangi. Kita sampai situ aja, kita udah banyak